Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Melanjutkan ngaji kita Quran Surah Ali Imran Juz 4 ayat 141 sampai dengan ayat 144. Monggo dibuka Quran Surah Ali Imran Juz 4 ayat 141 sampai dengan ayat 144. Bunyi ayatnya waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisa, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan atau membersihkan. Jenengan pernah dengar hadis bunyinya gini, an-nadhafatu, bukan hadis ya, bukan hadis. Ini sebagian ulama berpendapat bahwasannya ini adalah perkataannya orang yang soleh saja. Jadi saking dhaifnya hadis ini, hadis an-nadhafatu minal iman itu, sampai sebagian ulama berpendapat bahwasannya ini bukan hadis, tapi perkataan orang yang soleh. Ya. An-nadhafatu kebersihan, minal iman termasuk dari sebahagian iman. Tidak, kalau kita jabarkan maksudnya gini, tidak termasuk orang yang beriman apabila tidak menjaga kebersihan. Ya. Nah, nadhafah artinya kebersihan. Sekarang yumahhiso artinya membersihkan juga. Apa bedanya? Kalau nadhafah itu yang bersih fisiknya atau yang bersih luarnya. Jadi an-nadhafatu minal iman ini adalah kebersihan luar. Ya. Orang yang rapi, orang yang bersih, ini namanya nadhafah. Tapi kalau yumahhiso, ya mahhiso itu yang bersih batinnya. Waliyumahhiso, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan.
alladzina amanu, orang-orang yang beriman dari dosa, wa yamhaqal kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan, menghancurkan orang-orang yang kafir. Ya. Jenengan juga mungkin pernah dengar bahasa Arabnya hancur itu halaka, halak. Halak ini juga artinya hancur. Apa bedanya halak dengan yamhaq? Bedanya kalau halak sekali ditimpa musibah langsung hilang dia, langsung hancur. Tapi yamhaq bermakna menghancurkan tapi sedikit demi sedikit. Seperti itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sedikit demi sedikit orang-orang yang melakukan riba. Jadi Allah enggak langsung semerta-merta dia hari itu riba, dia hari itu melakukan ketidaktaatan kepada Allah, hari itu dia hancur, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku riba sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit Allah hancurkan dia. Apakah kerasa? Kadang-kadang enggak kerasa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan yamhaq itu menghancurkan sedikit demi sedikit. Entah saat itu keberkahannya yang dicabut, entah saat itu yang dicabut ini adalah jumlahnya. Walau Ustadz saya ini kok setiap hari kok saya rasa usaha saya ini makin bangkrut saja ya. Ruginya makin banyak saja ya. Dari mana ini? Kenapa ini? Nah, jangan dulu ketika bangun usaha pakai uang apa? Ya. Ini uangnya halal Pak Ustadz, ini bukan riba ini. Ya. Tapi nyerobot tanah tetangga. Ya sama aja Pak. Ya seperti itu. Ya. Ya tanahnya buatan nyerobot. Tapi melakukan riba. Seperti itu. Ini namanya wayamhaqal kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan orang-orang yang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kita bahas tafsirnya belakangan. Kita bahas terjemahan kata per katanya. Am hasibtum, ataukah kalian mengira, an tadkhulul jannah, bahwasanya kalian bisa masuk ke surga, walamma ya'lamillah, sedangkan Allah saja belum mengetahui. Apa yang Allah Subhanahu wa taala belum ketahui lagi? Alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad dengan benar-benar. Sedangkan perang masih belum selesai, kalian bilang kami akan masuk ke surga. Dari mana? Bukti saja belum ada. Bagaimana pula kalian bilang kalau kami akan masuk ke surga? Seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu konsep orang-orang beriman ini bukan cuma lisan saja, bukan cuma omon-omon saja lah, ya. Tapi juga dibuktikan dengan tindakan. Innalladzina amanu, biasanya wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan perbuatan yang soleh. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma omon-omon saja ya, katanya seperti itu. Kalau orang yang bertobat pun sama seperti itu. Innalladzina amanu walladzina tabu, orang-orang yang beriman kemudian mereka bertaubat, nanti belakangnya ada juga melakukan perbuatan kebaikan. Nah itu dia. Jadi kalau taubatnya cuma ya omon-omon saja. Ya Pak Ustadz, saya itu taubatlah. Saya itu udah banyak sekali dosa saya. Hari itu bilang dia, besok dilakukan lagi. Taubatnya cuma omon-omon saja. Cuma taubat sambal katanya. Seperti itu. Makanya taubat itu haruslah kalau boleh kita taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang kita iringi dengan rasa penyesalan. Ya Allah, salahlah saya ini. Banyaklah dosa saya ini ya Allah. Ya. Saya berjanji ya Allah, besok enggak saya ulangi lagi ya Allah. Barang besok datang, hal itu mau dia lakukan lagi, ya Allah, enggak saya lakukan lagi ya Allah. Enggak saya lakukan lagi ya Allah. Ini biasanya banyak sekali orang yang curhatnya. Saya itu Pak Ustadz, lagi nyetir motor atau nyetir mobil, kadang-kadang mata ini tidak bermaksud melihat tapi terlihat. Tiba-tiba di depan saya ada yang bukan muhrim saya, yang bukan mahram saya. Ya niatnya bukan melihat tapi terlihat. Mau bagaimana lagi?
Apakah benar Pak Ustadz pandangan pertama ini tidak berdosa? Iya Pak. Pandangan pertama ini artinya sekilas saja. Jangan lihat, oh itu dosa, astagfirullahaladzim. Ini namanya pandangan pertama. Jadi pandangan pertama ini bukan kok jangan lihat gini selama belum ketip. Nah, ini bukan Pak ya. Ini namanya bukan pandangan pertama ya. Betul. Ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan ya situasi. Ya, memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan ya. Kebalik. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi, namanya pandangan pertama itu apabila kita lihat sadar kalau itu bukan muhrim kita langsung berpaling wajah, istighfar yang banyak. Nah, ini namanya pandangan pertama, insya Allah dimaafui sama Allah, tidak berdosa. Ya. Tapi kok pandangan pertama dilihat sampai nggak ketip itu, naudzubillah ya. Baik. Waliyumahhisallah, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kalian mengira bahwasanya kalian bisa masuk ke surga, walamma ya'lamillah, Allah saja belum mengetahui alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang sabar pun juga belum kelihatan lagi, belum diketahui lagi. Walaqad kuntum tamannaunal mauta, dan sungguh-sungguh kalian adalah tamannaunal mauta, kalian mengharapkan kematian. Kapan? Min qabli, dari sebelumnya. Antal kauhu, bahwasana kalian akan menyaksikannya, melihatnya, bertemu dengannya, menjumpai dia. Sebelumnya orang-orang yang beriman tadi itu, yang awalnya cuma dari perkataan dulu, belum dibuktikan, mereka bilang, ya contohnya seperti saya, seperti ini mungkin ya, mungkin bisa jadi seperti saya, seperti ini. Kalau bilanglah mudah, di depan ada musuh Allah, kita dari sini berjihad membawa pedang. Bagaimana cara berpikirnya orang-orang beriman? Kita maju. Kalau kita maju, meninggal kita di depan, masuk kita ke surga. Yang bilang mudah Pak. Kita bawa pedang, kita lihat musuh itu. Bayangkan Rasulullah pada perang Badar, 313 sahabat melawan 1000 orang. Yang ceramah di sini mudah bilang, para sahabat yang dulu berjuang pada zaman Rasulullah memegang pedang, Allahu Akbar, takbir, merengsek ke depan. Yang bilang mudah, yang mengalami gemetar kakinya Pak. Pegang pedang dia, maju. Ya kalau sekali tujeb mati, sudah. Siksanya, maksudnya sakitnya nggak lama. Bagaimana kalau dia ini pulang, kakinya satu hilang, atau tangan satunya hilang, bagaimana? Nah itu dia. Walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqahu, sebelumnya kalian mengharapkan kematian agar syahid. Faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun, sekalian kalian melihatnya dan sekarang pun kalian menyaksikannya. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam illa rasul, hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu dari sebelum Muhammad itu rasul-rasul. Kalau rasul-rasul terdahulu sudah meninggal dunia, Muhammad pun juga akan meninggal dunia. Kalau rasul-rasul sebelumnya akan berlalu, Muhammad pun juga akan berlalu. Afa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum, apakah maka jika Muhammad tadi mati, au kutila, atau dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling atas kedua tumit kalian, atas tumit-tumit kalian. Ketika Muhammad ada kalian setia, apakah Muhammad nggak ada kalian akan berkhianat? Nah itu dia pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman saat itu. Seperti yang jenengan ingat, sudah 2 minggu ini, 3 minggu sekarang kita membahas tentang perang Uhud, perang Badar. Bagaimana suasana perang ini penuh dengan ujian. Sudahlah kalah jumlah, kalah perlengkapan,
ya, saat itu kalau bukanlah karena iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menang. Saking pinginnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati orang-orang yang beriman itu sampai Allah itu kuatkan, kalau Allah berkehendak Allah akan turunkan 1000 pasukan malaikat. Kurang 1000, 5000 Allah akan turunkan untuk membantu orang-orang beriman. Cukup iman saja kepada Allah, Allah yang akan tolong dia. Seperti itu. Wa may yanqalib ala aqibaihi, maka siapa yang dia berpaling ala aqibaihi, atas kedua tumitnya. Tadi sudah kita bahas kedua tumit tadi itu maksudnya berkhianat. Barang siapa yang berbalik berkhianat dia dari Nabi, fala yadurrallaha syai'a, maka tidak akan sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekecil apapun Allah tidak butuh dengan dia. Siapa yang butuh? Dia kepada Allah. Kalaupun dia tidak membela Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan merugikan Allah sama sekali. Allah yang akan menolong Nabi Muhammad. Ya, bagaimana caranya? Saat itu Allah turunkan pasukan malaikat dari langit. Apakah Allah bisa? Allah bisa. Ya, baik. Buktinya apa? Setiap perangnya Nabi Muhammad SAW selalu menang. Padahal jumlahnya ini selalu istilahnya selalu berat sebelah. Yang satu 1000, yang satu 313, yang satu 10.000, yang satu 700. Ya, itu dia. Makanya kalau kita perhatikan perang atau dalam ujian itu yang membuat kita berhasil bukan karena kita mampu, tapi karena iman kita kepada Allah. Ya. Bagaimana kalau kita perhatikan kisah yang mungkin saya sering banget saya ulangi, bahkan khutbah pun juga saya masukkan ke dalamnya ya. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa menakjubkannya beliau ini, saya kagumi luar biasa. Beliau dihadapkan dengan bara api yang begitu besar di atas papan api. Kalaulah kita yang berada di situ, Allah turunkan malaikat Jibril kepada kita, tanya, ya Taufik, alaka hajatun indi, kamu punya enggak keinginan sama aku? Udah Pak, enggak pakai babi bu, ya, enggak pakai 1, 2, 3, langsung saya bilang, malaikat Jibril, selamatkanlah saya, ini panas nanti gosong saya, nanti gosong, ya. Tapi berhubung yang berdiri di atas papan pembakaran tadi itu Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata beliau? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa mudahnya gini, sama kamu enggak ada, sama Allah ada. Cukup bagi saya Allah sebagai penolong, cukup bagi saya Allah sebagai pelindung. Cukup Allah, yang lainnya enggak butuh. Itu dia. Luar biasa. Kalau kita sudah yang ada di atas papan bakaran itu sudahlah, ini enggak ada lagi, ini kesempatan. Udah jalan buntu lah kita ini. Kebakarlah kita di situ, ya. Itu dia. Apabila kita mendapatkan ujian, apabila kita mendapatkan cobaan, marilah kita kembali kepada Allah. Kalau boleh lah ya, bahkan beberapa ulama termasuk kiai saya sendiri, beliau mentausiahkan kepada para anak-anaknya, yaitu murid-muridnya, bagaimanapun kondisi kalian, bagaimanapun keadaan kalian, dalam senang maupun sedih, senantiasa amalkanlah doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang membuat cukup kita ini bukan karena kita kerja, yang membuat kita sehat ini juga bukan karena kita yang menjaga kesehatan, tapi karena Allah. Baik, ini dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Indah sekali ya, Masya Allah. Wa saya jazillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Tadi kita bahas sedikit. Siapa itu syukur? Ya, saya bilang ke Pak Sasmito, Pak Sasmito syukron ya, syukron. Apa syukron itu? Terima kasih. Kalau syukron terima kasih, asyakir orang yang berterima kasih. Asyakirin orang-orang yang berterima kasih. Ya, apabila kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur, pastilah kita termasuk orang-orang yang
berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jenengan pun paringi kula niki mata sing sehat. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Dengan menggunakan apa yang Allah berikan untuk apa yang Allah ridhoi. Kan nyenengno kan seperti itu. Kalau ada tetangga datang ke rumah, Mas Taufik ini loh, saya bawa jangan asem ya. Ada tempenya juga komplit. Maka saya orang yang berterima kasih tadi itu berusaha untuk menyenangkan dia. Alhamdulillah Pak, matur nuwun. Kebetulan dari tadi saya belum makan, kok ya pas jenengan antarkan jangan asem ke saya. Masya Allah, nanti saya makan bareng sama keluarga saya. Setelah makan nanti saya doakan semoga panjang umur lah jenengan. Itu dia. Jadi apa namanya, nyeneng no orang yang memberi tadi itu. Ya setidaknya itulah makna syukur ya kan. Kita sama Allah diberikan tangan lengkap, tangannya 2, jari-jarinya ada 10. Bukan kita gunakan untuk berzikir, malah kita buat ngantemi uang. Nah, itu namanya orang-orang yang gak bersyukur. Apa lawannya syukur? Apa lawannya syukur? Kufur. Kufur. Apa artinya kufur? Mengingkari. Ya. Sudah diberi tapi dia ingkari. Ya. Apa contohnya orang-orang yang kufur ini? Kita buat contoh sama tetangga tadi. Ada tetangga datang ke rumah, Mas Taufik ini loh, saya tadi masak jangan asem, enak, monggo jenengan makan. Berhubung saya ini adalah orang yang kufur, saya bilang gini, walah Pak, jangan asem tok, landi anu sambele. Kalau sambelnya, yo kecut, ya misalnya seperti itu. Ini namanya orang-orang yang kufur ya, orang-orang yang mengingkar. Sudah dikei, sudah dikasih hati, jaluk jantung. Seperti itu. Baik. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Baik. Ayat yang kita barusan bahas ini adalah ayat yang menerangkan tentang turun ayat ini berhubungan dengan perang Uhud dan perang Badar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada masa itu jadikan 2 perang ini menjadi salah satu ujian yang paling besar saat itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau jenengan perhatikan, setiap perang yang dilalui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, kalau jenengan perhatikan korban yang terjadi itu enggak terlalu banyak. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Nabi dan para sahabat ini berperang dalam rangka bukan dalam rangka saling membunuh. Tapi dikarenakan untuk mempertahankan dakwah tadi. Jadi kalaulah kita bawa contoh kepada hari ini, apabila di setiap ada peperangan, belakangnya pasti ada balas dendam. Tapi kalau kita perhatikan pada zaman Nabi, perang dilakukan setelah perang terjadi, enggak ada namanya balas dendam. Seperti itu. Kalaupun sudah menang, sudah. Yang menyerah boleh kabur. Seperti itu. Jadi bukan kok perang ini saya habisi kamu beserta dengan keluarga kamu, cicit cucu kamu semuanya saya habisi. Tidak. Seperti itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat dalam berperang, tidak boleh orang Islam itu memulai perang dulu. Apabila ada orang penyerang, barulah kalian serang dia. Kalau dia tak serang, tak boleh kita menyerang duluan. Itu dia. Kadang-kadang ayat-ayat yang menerangkan tentang peperangan ini justru kita gunakan untuk berperang dengan sesama saudara kita. Ini adalah sesuatu yang miris sekali. Bagaimana mungkin kita berperang dengan sesama saudara kita, sedangkan jelas-jelas musuh kita berada di hadapan mata kita. Seperti itu. Kita berperang dengan saudara, sama negara, ya, sama keyakinan, sama-sama orang Islamnya. Seperti itu. Begitu dengar ada saudaranya melakukan amaliyah, suatu amaliyah langsung dibilang ahli neraka. Sedangkan orang-orang yang jelas berperang dengan dolim di sebelah sana dibilang itu dengan hak itu Pak Ustadz,
itu dengan hak ya Allah. Jenengan gumun toh, saya juga gumun. Ada orang-orang seperti itu. Nah, oleh karenanya lah marilah kita jadikan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita khususnya tentang perang ini, mohonlah jangan sampai disalahartikan. Islam bukanlah agama yang selalu menyuruh kita untuk berperang, enggak. Kapan kita berperang? Kalau kita diserang. Kalau kita tidak diserang, tidak boleh kita memulai perang. Nah, itu dia. Baik, kita buka dulu tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat 141, dan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa dan membinasakan orang-orang yang kafir. Makna di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran bahwasanya kekalahan di perang Uhud ini bukan tanpa makna, melainkan untuk memurnikan iman kaum muslimin dan membersihkan mereka dari sifat munafik, cinta dunia dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala jadikan perang Uhud, perang Badar ini sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kalian mengira bahwasanya kalian bisa masuk ke surga? Hasibtum, hasib. Nanti ada namanya hari perhitungan. Ya. Hisab, yaumul hisab. Hari perhitungan. Nah, ini berasal dari kata hasib. Ya. Hasib artinya memperhitungkan atau mengira sesuatu. Bahwasannya surga itu tidak diberikan dengan mudah, tetapi melalui ujian dan iman. Jadi di dalam perkataan para ulama itu ada namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu diberikan sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Seringlah saya bilang, saya ulang-ulang. Jadi orang sabar itu nggak pernah mudah, nggak pernah mudah. Nggak ada ceritanya orang sabar mudah, itu nggak ada. Tapi kalau dia bisa jadi orang yang sabar, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Seperti itu. Nggak ada yang bilang sabar itu mudah. Sama seperti itu juga orang-orang yang berperang di jalan Allah, terutama pada ayat ini, pada masa itu mereka berperang tidak mudah. Tapi kalau mereka masih berperang juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang mulia. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan saat itu, dan sungguh-sungguh kalian ini mengharapkan kematian sebelumnya. Kalian mengharapkan nanti kalau saya perang, ya, ikut perang dan kemudian saya terbunuh di perang, maka saya akan masuk surga lewat jalur syahid. Nyatanya nggak mudah. Sebelumnya bilang seperti itu, barang sudah di medan perang, ya takutlah dia. Bahkan sebagian banyak yang kabur. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana para rasul sebelumnya berlalu, Muhammad pun juga akan berlalu. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah maka jika Muhammad mati atau terbunuh kalian akan berbalik? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a, dan siapa yang dia berpaling ala aqibaihi atas kedua tumitnya, fala yadurrallaha syai'a, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Baik, insyaallah ngaji kita sampai di sini. Sebelum saya tutup, Bapak-bapak sekalian, saya mau memberikan satu nasihat, satu tausiah. Kemarin itu kebetulan di depan rumah saya itu, di sekitar rumah saya itu anginnya ngebes Pak, anginnya itu kenceng. Saking kencengnya angin itu, pohon di pinggir jalan itu dua-duanya roboh. Jadi dari sisi jalur kanan sini roboh ke kiri, yang kiri roboh ke kanan. Akhirnya nutup jalan total. Yang saat itu kebetulan saya pengen berangkat ngaji ke Mojokerto. Terdengar di lirih-lirih ada orang bilang, "Iyo, ini tumbangnya pohon ini karena malam ini malam Rabu Wekasan." Nah, seperti itu. Mau saya
berikan tausiah bahwasannya kalau boleh lah, kalau boleh sebisanya. Ini bukan hanya tentang Rabu Wekasan saja. Ada anak muda mau menikah, kemudian ketepatan bisanya mau menikah dia di bulan Syuro. Awas loh yo, jangan menikah di bulan Syuro. Nanti sengsara pernikahan kalian. Jangan. Ya, mohon dihilangkan perkara-perkara yang membawa sial. Enggak ada. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan suatu hari, suatu bulan hanya untuk agar dijadikan hari sial saat itu. Enggak ada. Kalau memang jenengan mau menikahkan anak atau cucu pada suatu hari, jangan karena dia enggak sial, tapi mohon dibalik. Mudah-mudahan saya menikahkan putra saya pada bulan Idul Adha ini agar mendapatkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Itu lebih bagus. Itu jauh lebih afdol. Awas loh yo. Nanti kalau kalian nikah di Lamongan, pergi ke Surabaya, sebelum 1 bulan jangan lewat Gunung Pegat. Ya. Awas kalau lewat Gunung Pegat kalian, enggak lama bakal hancur pernikahan kalian. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu juga. Ya. Ini juga termasuk Rabu Wekasan. Jadi Rabu Wekasan itu tidak ada satupun dalil, entah itu dari Allah ataupun dari Rasulullah, tidak ada satupun dalil yang membenarkan. Bahkan Rasulullah sendiri khusus untuk hal ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, bahkan Allah tidak menurunkan balak pada bulan Safar, seperti itu. Tapi jika jenengan memang mau berdoa pada malam Rabu Wekasan, boleh, nggak ada salahnya. Berdoa atau sholat hajat, kan? Nanti insya Allah saya share. Saya mau klarifikasi dulu sebelum saya share. Memang ada, tapi riwayatnya dari orang yang soleh. Jadi orang yang soleh yang menganjurkan untuk melaksanakan ibadah pada malam Rabu Wekasan. Wekasan itu kan artinya akhir atau penutup. Rabu Wekasan yaitu Rabu penutup pada bulan Safar, seperti itu. Nah, beliau ini suatu ketika bermimpi bahwasanya pada malam hari itu adalah malam Rabu Wekasan. Allah Subhanahu wa taala turunkan 32.000 penyakit pada malam hari itu. Maka semenjak beliau bermimpi, keesokan harinya beliau membagikan amalan kepada para muridnya, termasuk hizib-hizib yang pernah kita ketahui. Ini sebetulnya adalah amalan doa dari beliau agar kita terhindar dari segala macam musibah dan penyakit. Kalau mau lebih afdol lagi, kita kerjakan setiap hari. Jadi bukan hanya malam Rabu Wekasan saja. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mentang-mentang ini malam Rabu Wekasan kita berdoa. Bukan malam Rabu Wekasan kita nggak pernah berdoa. Nyatanya banyak orang yang sakit bukan pada malam Rabu Wekasan. Besok hari raya dia sakit juga ada. Seperti itu. Ya, baik. Ini betul saya tausiahkan kepada jenengan. Saya nggak bilang nggak boleh. Saya nggak bilang nggak boleh. Boleh jenengan kerjakan, tapi mohon niatnya jangan sampai, wah ini kalau nggak saya kerjakan sholat ini, jangan-jangan besok saya sakit ini. Meninggal lah saya 1 minggu kemudian. Jangan seperti itu. Baik, ini tausiah dari saya. Ya. Ini mau Rabu Wekasan atau mau tentang wekton ya Ustadz. Anak-anak saya itu setelah saya hitung-hitung itu dia mau menikah besok Senin itu. Dia dengan calonnya itu setelah saya hitung keluarnya apa? Iya. Ini bisa bangkrut mereka kalau nikah ini. Akhirnya apa? Enggak jadi nikah. Kenapa Pak? Karena waktunya enggak sama. Ya Allah. Ya Allah. Baik. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, berikan kepada kita barokah umur dan ilmu, memudahkan segala urusan kita kelak ketika kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.